Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi mawalah. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa la tukmilul iddah wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam majelis yang sangat mulia ini. Majelis yang insya Allah penuh dengan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kehadirat Allah, semoga semua yang kita lakukan ini bisa diterima oleh Allah sebagai langkah-langkah kita mendekatkan diri padanya di bulan yang sangat mulia ini. Kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga pada saat ini Allah sedang memperhatikan kita, mengabulkan doa-doa kita, mengampuni dosa-dosa kita, menjadikan kita manusia-manusia yang amalnya bertambah baik dari hari ke hari, manusia-manusia yang hidupnya bermanfaat, dijadikan kita suami-suami dan ayah yang soleh, diberi kita istri yang solihah, diberi kita anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah, anak-anak yang mencintai umatnya, anak-anak yang mencintai bangsanya, anak-anak yang mencintai orang-orang yang terindas, anak-anak yang mencintai agamanya, anak-anak yang mencintai Al-Quran, anak-anak yang mencintai Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sesuai dengan materi yang diminta kepada saya, hari ini kita insya Allah akan membahas, mendiskusikan, itu terutama yang saya harapkan ada juga nanti pertanyaan dan masukan dari Bapak dan Ibu yang akan insya Allah lebih memperbaiki materi yang saya sampaikan ini, yaitu yang terkait tentang kasih sayang atau kepedulian kita kepada manusia yang lain. Seringkali kita menduga bahwa musibah yang besar itu kalau terjadi gempa bumi, kemudian ada gunung yang meletus, kemudian ada banjir, kita menduga kalau itu musibah yang besar. Tetapi kalau kita mencoba untuk melihat lebih teliti, musibah seperti itu tidak terlalu besar mestinya. Memang berdampak, tentu saja berdampak. Bahkan kalau kita lihat musibah gunung berapi, setelah itu malah subur di daerah itu. Bapak perhatikan di daerah gunung berapi itu, karena mengeluarkan nitrogen dan sebagainya, daerah di sekitarnya kemudian memang menderita beberapa saat, tetapi setelah itu subur. Bahkan pasir-pasir yang diturunkan dari gunung berapi bisa digunakan untuk bermacam hal. Tetapi saya melihat musibah yang sangat besar itu kalau sudah hati welas asih itu ditarik dari tubuh manusia. Karena kalau itu yang terjadi, maka dampaknya hancur berantakan. Kerusakan yang ditimbulkan karena bencana alam minor, tapi kerusakan yang disebutkan karena tangan manusia, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydyan nas. Semua kerusakan yang menghancurkan di dunia ini kalau Bapak teliti ulah manusia. Maka itu tidak ada satu entitas apapun yang bisa disalahkan. Ketika ada sesuatu yang salah, tidak ada satu entitas apapun yang bisa disalahkan kecuali manusia. Karena cuma manusia saja yang bertanggung jawab di dunia. Yang lain tidak bisa disalahkan. Hanya manusia yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi kemampuan untuk mengatur hidupnya sendiri. Hanya manusia yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibuat sebagai makhluk bertanggung jawab. Dan hanya manusia saja yang nanti masuk ke surga atau masuk ke neraka. Kalau kita lupakan tentang jin, ya, karena jin juga bertanggung jawab. Maka itu di dalam kehidupan kita ini ada hal-hal tertentu yang kalau kita kehilangan, maka kehilangan sesuatu yang besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi hati kita ini adalah hati yang penuh dengan welas asih, itu yang penuh dengan rahmat.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak merahmati tidak akan dirahmati. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak merahmati tidak akan mendapatkan rahmat. Manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa inherent, intrinsic atau congenital, lengkap dengan kelahirannya itu. Dia ini membawa sifat-sifat tertentu. Semua sifat manusia itu bukan aktualisasinya. Kalau aktualisasinya itu adalah karya manusia, tetapi sifatnya itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang bisa kita miliki ini tanpa peran dari Allah. Ya. Kalau kita ini bisa marah ini karena Allah membuat kita bisa marah. Kalau kita ini bisa sedih karena Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita bisa sedih. Makhluk yang lain seperti malaikat punya sifat yang berbeda dari kita karena diciptakan oleh Allah seperti itu. Nah, kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih kuat, saya melihat itu lebih kuat sebagai makhluk individual, sebagai makhluk egois yang mencintai dirinya sendiri. Kadang-kadang kalau kita tanyakan itu, apakah Bapak ini adalah orang yang mencintai diri sendiri? Jawabannya insya Allah iya. Insya Allah iya. Apalagi saya. Jawabannya kita ini adalah makhluk yang mencintai diri sendiri. Dan cinta kepada diri sendiri itu asal tidak berlebihan. Asal tidak berlebihan. Wajar-wajar saja. Sebagai manusia individualis. Kehidupan kita di dunia ini individualis. Bahkan di akhirat itu nanti kita individualis. Ya. Kita itu nanti di dalam pertanggungan jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kolektif. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada seseorang yang akan memikul beban orang lain. Bapak memikul beban Bapak sendiri, saya memikul beban saya sendiri, individualis. Ya. Maka itu dikatakan di dalam Al-Qur'an, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamah kitaban yalqahu mansyura. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi. Setiap orang akan punya fate, akan punya nasib yang ada di lehernya. Maksudnya setiap orang itu akan punya kehidupan sendiri dan nasib sendiri. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Nanti di hari akhir akan kami keluarkan, kata Allah kepada dia, kepada manusia, kitaban, satu kitab, yalqahu mansyura, terbuka begini di hadapannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada manusia, Iqra kitabak, baca kitabmu. Dhamirnya kitabaka itu maksudnya pronounnya itu kitabmu, bukan kitab. Baca kitabmu sendiri. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukup kamu saja yang menghitung perbuatanmu. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra. Setiap orang akan memikul bebannya sendiri. Jadi kita ini pada prinsipnya makhluk individualis. Tidak hanya di dunia individualis, di akhirat pun individualis. Maka itu manusia ini egois. Ya, saya bisa memberi contoh yang sangat banyak untuk membuktikan kita ini makhluk yang egois. Sangat banyak. Walaupun saya banyak yang lupa, tapi pernah saya kumpulkan kira-kira ya 20-30 itu. Contoh yang sederhana. Saya ambil contoh yang sederhana saja. Kalau Bapak naik mobil, kemudian ada orang yang mau nyebrang, kemudian orangnya masih ngotot, apa komentar Bapak? Sudah tahu ada mobil jalan kok masih nyebrang, gitu ya, karena Bapak yang naik mobil. Tetapi kalau Bapak yang nyebrang, lain lagi. Sudah tahu orang masih nyebrang, tambah dibanter. Jadi posisi kita dalam penilaian itu tergantung sebagai apa? Sebagai yang menyeberang atau sebagai yang naik mobil.
Bapak-bapak kalau pergi ke supermarket ya, Bapak mesti lihat antrian. Kalau Bapak antri di garis A, kemudian ada orang lain antri di baris B, mesti yang di baris B lebih cepat dari antrian Bapak. Pernah enggak merasakan itu? Tetapi kalau Bapak pindah, ganti sekarang yang A lebih cepat dari B. Karena kita selalu melihat antrian orang lain jalannya lebih cepat, karena kita ini egois. Kita mau kita yang paling cepat. Bapak kalau naik kereta api, nah ini boleh dicoba. Naik kereta api itu ketika melewati simpang jalan kan ada portal. Kemudian mobil-mobil dan sepeda motor kan ditutup. Bapak naik kereta api dengan penuh keanggunan. Kemudian melihat semua orang itu, biasanya kalau dilihat wajahnya kelihatan sedih gitu. Bahkan ada tendensi tertentu mereka yang naik sepeda motor tidak berusaha melihat ke kereta api, tetapi memalingkan wajahnya ke arah lain. Karena kalau dia melihat ke arah kereta api, hatinya sakit. Karena orang yang naik kereta api menikmati kedikjayaan. Aku liwat, kamu bagian nunggu. Bahkan salah satu doa yang kita panjatkan, mungkin ini kelakar saja, mudah-mudahan kereta apinya jalannya agak lama, supaya kita bisa menikmati kesedihannya orang yang nunggu. Tapi kalau Bapak menunggu, lain ceritanya ya. Anak kecil itu saja sudah egois, Pak. Bapak kalau punya anak kecil yang belum terjamah pendidikannya, kalau yang sudah pendidikan mungkin dia bisa membedakan. Yang belum terjamah pendidikan, Bapak kasih di tangan kanan kelereng 5, di tangan kiri kelereng 2. Kemudian Bapak minta dia untuk memilih. Pasti dia milih yang 5. Kalau dia memilih yang 2, ini tanda tanya, ada tanda tanya. Apakah anak ini sehat? Ya, atau anak ini mungkin calon sufi atau calon anggota DPR mungkin. Ini calon pemimpin ini. Kok bisa kamu diberi pilihan 5 dan 2, kamu pilih 2? Itu against nature, bertentangan dengan faktor-faktor alamiah. Kalau Bapak punya kelereng sama-sama jumlahnya 5, secara kuantitatif sama dengan 5, tetapi kualitasnya berbeda. Kelereng yang 5 di tangan kanan berwarna-warni, kelereng yang 5 yang di tangan kiri warnanya sama, insya Allah dia akan pilih yang di tangan kanan. Karena manusia ini makhluk estetik. Manusia ini makhluk yang mencintai keindahan. Dan yang menarik biasanya kalau terkait dengan keindahan itu, biasanya kita cerdas sekali. Apalagi kalau keindahan yang terkait dengan wanita, paling cerdas. Sekolahnya nggak seberapa pintar, matematika gagal, tapi membedakan dengan cewek yang cantik dan tidak cewek, Interpol. Dari jarak 200 meter sudah tahu yang itu loh. Daerah Kanis sudut sekian itu pada posisi koordinat sekian, itu yang cantik. Bahkan ada pertanyaan yang esensial. Bagaimana kita bisa membedakan wanita cantik dan wanita tidak cantik? Tidak mudah itu, Pak. Saya kira sains tidak bisa jawab itu. Sains tidak bisa jawab. Apa sih yang ada di wanita cantik yang tidak ada di wanita yang cantik? Tapi kita tahu karena kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat saja, scanning, lihatnya cuman kerlingan mata. Gini ya, kerlingan mata kelihatan. Yang itu loh yang cantik. Dari mana itu? Oh, itu kalau tidak dikasih tidak bisa, Pak. Ada itu di sini, hardwire, sudah masuk di dalam pikiran kita ini. Nah, sehingga kita itu memang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk individualis. Cinta kepada diri sendiri. Bapak-bapak ini nanti ya, kalau ada kamera seperti ini kemudian difoto, kemudian fotonya jadi, yang Bapak lihat siapa? Yang ikhlas jawabannya puasa ini di masjid. Siapa yang Bapak lihat dulu? Diri sendiri. Wajarkah itu? Ya, wajar itu. Wajar itu. Begitulah. Karena apa? Karena cinta kepada diri sendiri itu bagian dari survival. Karena kalau manusia tidak cinta pada dirinya sendiri, manusia ini sudah punah sejak dahulu kala. Orang-orang primitif itu ya, ada gunung berapi yang mengeluarkan lahar. Apa yang mereka lakukan? Lari dia. Kenapa lari? Karena cinta kepada dirinya. Kalau enggak, dia enggak lari. Akibatnya apa? Punah. Maka itu cinta kepada diri sendiri ini adalah bagian dari survival, bagian dari mempertahankan kehidupan. Cinta kepada diri sendiri ini memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya manusia ini bisa bertahan hidup di dunia ini.
Maka itu kalau sudah yang terkait dengan kecintaan ini, Allah yang maha tahu itu malah mintanya kepada kita cuma sedikit. Kalau kita punya uang, walaupun ada yang lain, fikihnya ada yang berbeda, tetapi kalau kita punya rezeki, Bapak cuma diminta 1/40 saja, 2,5% saja. Karena Allah tahu kita ini bakhil. Kalau diminta lebih dari itu, kita bisa tidak ngasih. Bahkan yang diminta 2,5% saja, kadang-kadang kita masih mikir-mikir ngitungnya. Pak, itu kalau sudah disimpan itu ya dizakati lagi ta. Itu kan berarti apa, tidak ada toh hukum yang lain yang bisa kalau sudah disimpan itu tidak pakai dizakati. Kalau bisa begitu, cari ada istilah kiai atau ustadz yang loman. Maksudnya loman itu dermawan. Dermawan itu artinya kalau zakat tidak usah besar-besar. Maka itu kita berdoa di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang zakatnya itu mungkin 100 miliar atau 300 miliar. Mau Bapak dan Ibu zakat 300 miliar? Ada yang keberatan loh. Waduh Pak, kok banyak. Tidak menghitung duitnya yang 40 kali lipat itu. Yang dihitung cuma zakatnya yang 300 miliar. Saya didoakan ya zakat saya 300 miliar. Berarti uang saya 40 kali lipat itu. Masya Allah ya. Sehingga kecintaan kepada diri sendiri itu memang kalau saya mengatakan kodrati ya, karena itu tidak perlu didakwahkan. Kita tidak perlu mendidik anak-anak kita, only kamu cintai dirimu sendiri, tidak perlu. Lahir perocot itu dia sudah cinta kepada dirinya sendiri karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tapi cinta kepada orang lain itu tarbiyati, bukan kodrati. Ya, saya agak keluar konteks sedikit. Cinta anak kepada orang tuanya itu tarbiyati. Cinta orang tua, walaupun itu ada kaitannya dengan, saya kira bukan cuma genetik, tapi ada kaitannya dengan tanggung jawab. Tapi cinta orang tua kepada anaknya itu kodrat. Maka itu kalau Bapak dan Ibu lihat di dalam Al-Quran, sejauh pengetahuan saya yang sangat dangkal, kalau ayat-ayat Al-Quran itu tidak ada, sejauh pengetahuan saya, ayat yang mengatakan wahai orang tua, cintai anak-anakmu, sayangi anak-anakmu. Tidak ada. Karena itu sudah God's given nature, sudah dikasih oleh Allah, ceklek gitu saja. Meskipun anaknya itu tidak menarik, orang tuanya tetap sayang. Bapak mau mohon saya mohon maaf. Orang itu kalau tidak tampan ya, mohon maaf ini, sekedar kelakar supaya tidak terlalu tegang. Orang kalau tidak tampan itu kan jangan berharap punya anak tampan. Benar atau tidak benar, Pak? Itu apa itu? Itu hukum manusia atau hukum Allah? Hukum Allah itu. Kalau buat saya suratan itu begitu. Buat saya suratan itu ya hukum Allah. Bukan nasib seseorang itu, tetapi hukum Allah itu buat saya suratan. Kalau bapaknya tampan, istrinya cantik, insya Allah anaknya tampan dan cantik. Maka itu ada mahasiswa saya yang mengatakan kepada saya, Pak, saya ini ingin menikah, Pak. Saya bilang, ya baik kalau kamu sudah siap. Ya ma'syarul syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu. Wahai para pemuda, kalau kamu sudah siap segera saja menikah karena itu lebih baik, untuk mentalnya lebih baik, untuk agamanya lebih baik, dan untuk hidupnya juga lebih baik, begitu. Kemudian mahasiswanya mengatakan kepada saya begini, tetapi kalau bisa itu Pak, ya istrinya yang agak cantik. Wah, saya bilang permintaanmu ini agak sulit sedikit. Kenapa saya katakan sulit? Karena kamu tidak tampan. Saya bilang kalau kamu tidak tampan, kamu minta istri yang cantik itu agak sulit. Ini kelakar lagi, jangan ditanggapi berlebihan. Saya kebetulan di satu tempat itu, saya kebetulan sekolah, kemudian ada foto istri saya yang saya bawa di situ. Saya sudah menikah, ada foto. Kemudian ada teman-teman saya yang datang. Ini siapa Pak? Ini saya bilang istri saya. Istrinya kok cantik Pak? Saya bilang alhamdulillah. Ya kon delok aku ya apa? Saya nanya. Gimana Pak? Kelakar saja, jangan ditanggapi berlebihan. Kemudian dia tanya, gimana Pak caranya dapat istri cantik seperti itu? Saya bilang, untuk siapa? Untuk saya Pak. Kemudian saya lihat, waduh kalau untuk kamu harapannya tipis. Soalnya kamu tidak seberapa gitu ya.
Maka itu saya melihat bahwa orang tua itu, saya kembali lagi, orang tua itu walaupun anaknya tidak tampan, tetapi tetap dicintai. Bapak kalau punya anak tidak tampan, mau ditukar anak bapak dengan anak orang lain yang tampan? Tidak mau. Saya tidak minta anak yang lain, saya cuma minta anak ini. Ya, maka itu kalau istri saya cerita di rumah tentang anak-anak orang lain, saya bilang aku coba ceritani ngono. Aku coba ceritani ngono. Saya tidak tertarik. Saya tertarik anak orang lain jadi anak soleh. Ya pasti. Tetapi saya tidak tertarik untuk dibandingkan dengan anak saya. Saya bilang saya yang ingin anak saya yang ini tetapi jadi anak yang soleh. Tapi yang ini saya tidak mau jadi anak yang lain. Karena itu tanggung jawab saya. Maka itu di dalam Al-Quran tidak ada kata-kata itu terhadap wahai ibu atau ayah cintai anaknya, tidak ada. Tetapi anak untuk mencintai ibunya penuh dengan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wakhfid lahumu janaha dhulli minar rahmah wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kamu itu ya kata Al-Quran, nek besok kon wis tuwa, bapakmu sudah sedih, bapakmu itu kekepen seperti induk ayam yang ngekep anaknya. Begitu bahasanya Pak. Wahfid lahuma janahat dhulli minar rahmah. Kayak induk yang ngekep anak-anaknya itu. Banyak ayat Al-Quran tentang bagaimana anak harus menyayangi orang tuanya. Tetapi orang tua tidak sejauh kita karena sudah diberikan oleh Allah. Maka itu cinta kepada diri sendiri ini tidak perlu diagung-agungkan, tidak perlu didakwahkan. Orang lahir langsung sudah perocot cinta, tapi cinta kepada orang lain, itu yang perlu dididik. Ya. Di dalam Al-Quran itu baru ada 2 orang anak ya. Jadi Nabi Allah Adam punya anak Kabil dan Habil. Kabil dan Habil, dan sudah terjadi egoisme di antara mereka. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala inna ma yataqabbalu minal muttaqin la in basata ilayya yadaka litaqtulani ma ana biwasirin yadiya ilayka li aqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin. Ceritakan kepada mereka tentang anak-anak Adam, Kabil dan Habil. Idh qarraba itu mereka berdua memberikan pengorbanan kepada Allah. Idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadima wa lam yutaqabbal minal akhar. Diterima dari yang satu, tidak diterima dari yang lain. Kemudian Kabil mengatakan kepada adiknya, qala la aqtulannak, aku bunuh engkau. Adiknya mengatakan qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Yang diterima oleh Allah itu adalah dari hamba-hambanya yang bertakwa. Tetapi yang saya heran, dari mana Kabil punya ide untuk membunuh adiknya? Maka itu kalau orang mengatakan ini dari lingkungan, ada pertanyaan Pak, pertanyaan dalam dunia sosiologi. Kebaikan itu berawal dari mana? Kebaikan itu berawal dari rumah atau berawal dari lingkungan? Ya. Pertanyaan yang sangat menarik dan sangat penting untuk perlu dijawab. Jawabannya pasti yang betul dari 2, dari rumah juga dari lingkungan. Tetapi yang saya heran, dari diri manusia sendiri itu sudah ada, walaupun lingkungannya belum ada. Pada saat zaman Kabil dan Habil belum ada lingkungan. Tetapi kalau sekarang saya ditanya, mana yang lebih penting, dari rumah atau dari lingkungan? Maka jawabannya dari lingkungan. Karena lingkungan ini yang paling bahaya. Bapak tidak perlu mendidik anak Bapak dengan baik. Dia keluar bertemu dengan lingkungan yang baik, dia jadi baik. Saya ini kebetulan masa kecil saya itu di kampungnya itu di Kampung Kauman Pak. Ya kalau Kampung Kauman itu mesti dekat dengan masjid. Tidak ada anak yang tinggal di Kauman dan tidak sholat. Kalau dia tidak sholat berarti dia tidak akan punya teman. Kalau dia tinggal di Kauman, terpaksa atau tidak terpaksa, tapi pasti sholat. Itu pengaruh lingkungan yang sangat besar. Maka itu pada saat itu belum ada lingkungan, tetapi dalam jiwa manusia ada jiwa mementingkan dirinya sendiri. Maka karena mementingkan dirinya sendiri, maka Kabil membunuh adiknya. Sehingga pada prinsipnya
Cinta kita kepada orang lain, kepedulian kita kepada orang lain itu memang harus ditumbuhkan, dan ditumbuhkan dengan cara yang susah payah, kadang-kadang tidak mudah. Sikap kita terhadap orang lain itu ada beberapa macam. Ya. Bapak bisa sedih ketika melihat kesedihan orang lain. Ya. Bapak bisa merasa senang kalau melihat kesedihan orang lain. Mudah-mudahan kita bukan tipe yang itu. Tetapi itu ada. Bapak bisa senang melihat kesenangan orang lain, atau Bapak bisa sedih melihat kebahagiaan orang lain. Ya. Mana yang sulit? Mana yang sulit? Ya. Kalau Bapak sedih dengan kesedihan orang lain, itu tidak terlalu sulit. Terutama kalau kita berada dalam keadaan bahagia. Ya. Kalau saya ujian dapat A, kemudian teman saya ada yang dapat D. Apa masalah buat saya? Tidak ada. Saya datangi teman saya karena saya dapat A. Biasanya kalau kita sukses, kita pintar berfilsafat, Pak. Biasanya gitu, umumnya gitu. Kita datangi, terus kita katakan, sudahlah. Memang di dalam kehidupan ini sekali-kali ada yang di atas, sekali-sekali ada yang di bawah. Hari ini kamu yang di bawah, saya. Mudah-mudahan besok-besok saya lagi yang di atas dan kamu yang di bawah. Iya, pokoknya saya selama saya di atas tidak ada masalah. Sehingga kalau kita sedih dengan kesedihan orang lain, biasa. Bahkan ada yang menarik itu ya. Ini psikologi manusia. Saya begitu. Wallahu a'lam antum. Yang saya begitu. Ada teman kita yang keseripahan, yang meninggal dunia. Ya. Kita ikut sedih atau tidak? Ikut sedih, tetapi sedikit. Ikut sedihnya itu sedikit. Kalau ikhlas loh Bapak, ini puasa loh. Ini puasa. Ceritanya harus ikhlas. Biasanya bagaimana? Kalau misalnya saya tinggal di, katakanlah di daerah PP Legi sini, kemudian yang keseripahan misalnya di Perak ya. Kemudian saya bersama-sama dengan teman, mari kita takziah. Dan Bapak berangkat ke Perak. Apa yang dilakukan? Berangkat bersama-sama dari PP Legi. Ada pikiran kita tentang yang meninggal dunia? Ada pikiran kita tertambat di situ? Insya Allah enggak. Kita ya bergurau, ya ngobrol, ya diskusi, enggak ada pikiran kita terhadap takziah itu. Kalau kita makan makanan kita sama sekali enggak terganggu karena kita mau ke takziah. Betul atau tidak? Alhamdulillah. Dan itu manusiawi. Saya lihat manusiawi itu, enggak ada yang aneh. Maka itu ada self realization. Mengenal diri sendiri itu adalah beginning of wisdom. Awal dari kebijaksanaan. Kenali dirimu. Bapak-bapak ini sombong atau tidak sombong? Saya ini orangnya ini. Abdullah Syahab ini. Sombong atau tidak sombong? Ini masjid ini. Bahaya jawaban itu, Pak. Bahaya. Kalau saya mengatakan, saya ini orangnya tidak sombong, saya tidak berani bilang gitu. Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Seringkali orang yang tidak sombong itu dia belum punya sarana untuk menyombongkan diri. Begitu punya sarana, lain ceritanya. Ibu-ibu ini seringkali tidak melakukan tirani kepada orang lain. Tirani sering, insya Allah tidak. Tetapi kalau di rumah ada pembantu, pernah tidak melakukan tirani kepada pembantu? Meminta pembantu mengerjakan sesuatu yang dia tidak senang, sering tidak kita lakukan? Sering tidak kita bil manni wal adha? Ini pembantu ini kalau tidak sama kita uripe angel ini. Nek gak melo awak dhewe iki uripe. Pernah kita ngeluarkan kata-kata gitu? Insya Allah tidak. Tapi hati-hati dengan itu. Manusia ini sangat bahaya, sangat bahaya. Mahasiswa saya tanya, kamu ini sombong atau tidak? Wah enggak Pak. Kau ini sombong, duit sewa gak nyekel. Sombong gimana? Apa yang kamu sombongkan? Ganteng enggak, pinter enggak, duit enggak. Apa yang kamu sombongkan? Tetapi nanti. Maka itu saya tidak terlalu kagum kepada orang-orang yang level biasa saja, kemudian zuhud, tidak cinta kepada dunia atau tidak sombong. Tetapi kekaguman saya adalah orang yang memang sudah punya sarana untuk menyombongkan diri, tapi dia tetap tawadhu. Oh, the real man. Karena yang itu repot. Nah orang kalau
saya ini Pak, saya ini orangnya ini tidak cinta dunia Pak. Kemudian saya tanya, kamu punya dunia? Enggak Pak, rumah saya aja masih. Ya mesti ya, kan gak cinta dunia. Orang kamu tidak punya dunia. Siapa orang yang tidak cinta dunia? Orang yang tidak cinta dunia itu adalah orang, kata Sayyidina Ali, dunia di tangannya tetapi tidak di hatinya. Tetapi kalau orang tidak punya dunia ya tidak cinta dunia, biasa saja. Ternyata Pak, ilmu pengetahuan dan sebagainya itu tidak ada gunanya Pak. Loh, kamu sudah berilmu pengetahuan toh? Belum Pak, ya aja ngomong. Kapan-kapan aja. Itu Pak percuma Pak, ada teman saya yang hafal Al-Quran itu percuma tapi kelihatannya tidak terlalu istimewa. Kamu sudah hafal Al-Quran? Belum, aja ngomong. Kalau kamu belum hafal ya kamu jangan cerita. Kalau kamu sudah hafal baru punya komentar. Saya berangkat takziah ke Perak itu tadi Pak. Apa yang saya lakukan? Saya diskusi. Nanti kira-kira kurang 100 meter dari rumah duka itu, kemudian kita mulai mengatur wajah Pak. Sudah dekat. Bapak tidak begitu ya? Kita mengatur wajah. Kita bilang ini sudah dekat rumah duka. Kita tidak mau lagi bergurau. Tadinya kita bergurau masih. Tapi tidak bergurau, kita masuk begitu. Kemudian wajah agak ditekuk, melihatkan kalau kita ini juga ikut berduka gitu ya. Agak menundukkan kepala. Manusia begitu. Dan nanti pulangnya juga begitu. 100 meter dari duka lupa sudah. Manusia itu begitu. Maka itu kita ingatkan diri kita setiap saat. Kita ingatkan diri kita setiap saat. Begitu kita mengeluarkan kata-kata tertentu, termasuk saya pada saat ini, saya ingatkan diri saya, maksudmu apa sih kamu mengeluarkan itu? Nah kalau begitu insya Allah, bukan berarti tiba-tiba hilang begitu saja, tapi insya Allah agak lumayan. Tetapi kalau kita merasa kalau saya ini tidak ada masalah dengan diri saya ini tidak pernah mementingkan diri sendiri, saya ini tidak pernah sombong, saya lebih mempedulikan orang lain, tidak ada harapan yang begitu, tidak ada harapan. Kita selalu mencurigai, bukan mencurigai orang lain, tapi mencurigai diri kita. Setiap kita berbuat sesuatu, kita tanya, kamu maksudmu apa? Ya, untuk menjadi orang yang lebih bijaksana. Ya. Di dalam kehidupan kita ini ada yang saya katakan sulit itu kalau kita ini bahagia dengan kebahagiaan orang lain. Itu yang paling sulit Pak. Kalau kita sedih dengan kesedihan orang lain agak mudah buat saya. Ada a friend in need is a friend indeed. Ada bahasa Inggris gitu. Friend in need is a friend indeed. Teman yang berada dalam keadaan butuh, yang dibutuhkan, itu adalah teman yang sebenarnya. Tetapi saya masih melihat mudah. Yang lebih sulit itu justru kalau kita dalam keadaan sulit, kemudian kita lihat orang lain lebih bahagia dari kita. Ya. Ada cerita ini. Cerita yang menarik. Cerita ini umurnya sudah sangat lama. Jadi pada suatu saat ada dua orang yang berjalan di hutan. Dia berjalan di hutan. Kemudian ada beruang yang datang dari belakang kemudian ingin menerkam mereka. Kemudian apa yang dilakukan? Nah, yang si A dan si B, si A ini kemudian lari dengan cepat, tidak memberitahu temannya kalau ada beruang. Dia lari dengan cepat, dia naik pohon. Baik, sementara si B ketika menoleh ke belakang dan beruangnya sudah dekat. Apa yang dilakukan si B? Dia kemudian tengkurap, dia telungkup di tanah, kemudian dia pura-pura meninggal dunia. Katanya binatang itu kalau orang tidak bernafas, beruang itu ditinggal. Kemudian binatangnya itu, beruangnya datang, kemudian dicium-cium itu, diembus-embus gitulah kepalanya gitu. Kemudian binatangnya pergi. Nah setelah binatangnya pergi, temannya si A tadi turun dari pohon. Paham Bapak ya? Turun dari pohon, kemudian tanya kepada temannya si B, kamu tadi itu diapakan oleh beruang itu? Dia bilang saya tidak diapa-apakan, tapi kok saya lihat kamu sepertinya dibisiki gitu. Terus kata si B, memang betul saya dibisiki. Kamu dibisiki apa? Kata beruang itu, jangan berteman dengan orang yang meninggalkan temannya dalam keadaan sulit. Jadi jangan berteman dengan orang yang meninggalkan temannya dalam keadaan sulit. Nah saya punya cerita lagi. Itu tadi yang cerita itu cerita orang lain. Tapi ada cerita saya yang saya tulis dalam buku itu. Nanti saya bagikan Bapak. Tapi saya tidak bisa bawa semasjid ini. Walaupun kalau Bapak kerso, benar-benar insya Allah saya juga bersedia ngasih semasjid. Ya. Tetapi ini saya bawakan 5. Ini cerita. Di dalam buku ini ada cerita. Nah ini sebagai penutup insya Allah. Supaya kita tidak terlalu tegang lah. Cerita saja. Cerita ini yang saya beri judul
nama orang. Saya tidak tahu Bapak pernah dengar atau tidak cerita saya. Tetapi kalau Bapak pernah dengar, insya Allah ceritanya dari saya. Karena bukan cerita orang lain saya bawakan. Enggak. Kalau cerita orang lain saya bilang ini cerita orang lain. Ya. Saya beri judul kisahnya ini adalah Tejo Sampurno The Number 19. Judulnya begitu. Tejo Sampurno The Number 19. Bagaimana kisahnya ini? Kisah ini adalah diawali ketika saya sekolah di SMA. Saya ini menamakan diri saya sebagai Bakhtiar, Sony Bakhtiar. Jadi ini alegori. Saya menamakan diri saya ini Sony Bakhtiar. Kemudian saya punya teman yang bersama Tejo Sampurno di SMA. Ya. Tejo Sampurno ini tidak punya prestasi apapun. Bukan cuma 0 besar, 0 super besar. Areke gak ganteng. Hidungnya pesek besar, saudara. Dimensinya tidak simetris. Bolongannya gak simetris. Bolongannya gede sisi. Tembem. Bapak jangan, saya tidak menghina Tejo Sampurno, sekedar cerita. Karena ini alegori. Demi Allah saya tidak menghina Tejo Sampurno. Bahkan cerita ini punya makna tertentu. Tidak punya ketampanan apapun Tejo Sampurno. Telinganya menghadap keluar, ya, kemprong. Duduk dengan dia ini jarak 1 meter, baunya sudah menyambar. Siapa ini? Tejo Sampurno. Sekolahnya tertinggal. Kalau dia dalam ujian bahasa Inggris, oleh gurunya tidak pakai diperiksa, didelok Tejo Sampurno 2. Dan itu sudah bagus karena pada hakikatnya 0. Matematika tidak bisa sama sekali. Pernah pada suatu saat gurunya menanyakan kepada Tejo Sampurno, nanti Bapak baca kalau tertarik, panjang dan lebar dan berliku-liku. Saya tulis dalam bentuk karya sastra, bukan cuma cerita. Bahasanya berbunga-bunga. Memang tujuan saya untuk itu. Bahkan saya sering mengatakan orang Indonesia ini tidak cinta kepada bahasanya. Bapak punya kamus bahasa Indonesia di rumah? Punya kamus? Insya Allah enggak. Dari situ aja sudah terbukti di masjid. Terbukti. Bapak punya kamus? Tidak punya, berarti Bapak tidak mengerti tentang bahasa Indonesia. Bapak merasa, oh kalau saya tidak punya masalah. Oh Bapak punya masalah besar. Punya masalah besar. Mesti punya kamus bahasa Indonesia. Orang-orang luar negeri, orang-orang barat itu semua punya kamus di rumahnya. Maka itu bahasanya bagus. Maka itu kemampuan literasinya tinggi karena dia punya kemampuan bahasa. Bahasa ini sangat-sangat penting. Kata ada seorang filosof yang kebetulan dalam bahasa Jerman, dia mengatakan bahwa batasan bahasaku adalah batasan duniaku. Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Batasan bahasaku adalah batasan duniaku. Ya. Kembali ke Tejo Sampurno, tidak punya prestasi apapun, anaknya tidak tampan, senengannya cuman emplok-emplok, pokoknya makan terus. Ini guru ngomong bicara gini, ngerayangi tas keluar ngambil ketan, pisang goreng, pokoknya terus. Ibunya kebetulan jualan jajan di kampung, dintekno Tejo. Jadi ibunya tidak dapat duit, dihabiskan oleh Tejo Sampurno. Pokoknya Tejo Sampurno tidak punya prestasi apapun. Sepak bola tidak bisa, olahraga tidak bisa. Pernah ditanya oleh temannya, kenapa kamu kok olahraga? Terus dia tanya, untuk apa olahraga? Teman-temannya mengatakan, supaya kamu bisa berkeringat. Kemudian Tejo Sampurno mengatakan, untuk sekedar bisa berkeringat gak perlu olahraga. Soto ae sing panas ke ono lombok sing pedes, keringatan gobios kon awak. Ya. Itu siapa itu? Tejo Sampurno. Dan dia di kelas itu, Tejo Sampurno, dalam urutan ranking kelas, ini bukan ceritanya Pak, ini bukan ceritanya. Ini kalau ludruk ini masih ngeremo. Paham Bapak ya? Ini pendahuluan, bukan cerita, bukan inti ceritanya. Ini ngeremo nih masih. Dia di teman-temannya itu, Tejo Sampurno ini dijuluki the number 90. Karena di kelas yang jumlahnya 20 orang, Tejo nomor 19. Karena anak yang nomor 20 pindah sekolah. Jadi Tejo itu mestinya buncit Tejo. Kemudian berpisahlah Sony Bakhtiar dengan Tejo Sampurno. Sony Bakhtiar pergi ke Surabaya, masuk ke sekolah. Tejo Sampurno tidak ada beritanya. Tak tahu rimbanya. Kalau bahasa Indonesia begitu tidak ada. Tiba-tiba pada suatu hari, Sony Bakhtiar lulus dan bekerja di satu perusahaan. Sony Bakhtiar menjadi insinyur
bekerja di perusahaan perkapalan. Ya. Kemudian tidak ada cerita tentang Tejo Sampurno. Pada suatu hari Sony Bachtiar dengan teman-temannya makan di sebuah restoran. Ketika Sony Bachtiar keluar dari restoran itu, teman-temannya sudah pergi, tiba-tiba mobil Jaguar keluaran terakhir masuk ke dalam restoran itu. Dari dalam mobil keluar seorang pria yang kelemis, yang tampan, Pak. Baunya harum. Dari mobil itu keluar istrinya juga, cantik menawan, berhijab, seorang muslimah. Keluar dari belakang, bagian belakang, 3 anak-anak muda yang santun-santun. Mereka masuk ke dalam restoran, berpapasan dengan Sony Bachtiar. Ya, begitu kelihatan Sony Bachtiar keluar dari pintu restoran, bapak yang keluar dari mobil Jaguar itu tadi, kemudian berhenti. Kemudian Sony dituting ini ada cara Jawa nih. Sony yo. Sony tertegun. Kemudian Sony bertanya, kok kenal saya ya? Bapak ini siapa? Kemudian bapak itu jawab, kon lali ambek aku. Aku kok ini. Bapak-bapak ini semua mengerti bahasa Jawa insya Allah. Kon lali ambek aku. Aku iki kancamu biyen ndek Malang. Lali ya, pakai A kalau cara Malang. Lali ya. Saya ini dari Lawang, Pak. Lawang tuh 20 km dari Malang. Biasanya pakai ditambahin nang di Molea, pakai gitu. Pakai gitu, Molea pakai ditambahi gitu. Kon lali ambek aku. Akhirnya tanya menanya, "Sopo aku kancamu biyen?" Siapa ya? Sony ndak ingat karena wajah sudah berubah, Pak. Bajunya ini Yves Saint Laurent, tahu Bapak Yves Saint Laurent? Pakai dasi Gucci, dasinya itu. Baunya parfum Chanel, produk terakhir. Breng ambune, Pak. Jamnya itu Rolex. Sony keder lihat. Siapa ya? Siapa? Aku kancamu biyen. Aku kancamu biyen. The number 19. The number 19. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tejo to. Yo, aku Tejo. Ayo. Masuk lagi Sony yang tadi mau pulang nggak jadi pulang. Masuk lagi ke dalam restoran. Kemudian dia cerita. Ternyata Tejo Sampurno sudah menjadi someone, CEO 10 perusahaan. Ngeluarkan kartu, Pak. Kartu yang keemasan itu. Kartu CEO. Punya apartemen 12 arrondissement di Paris. Paris itu dibagi dalam arrondissement seperti daerah-daerah. Kalau Bapak bilang 12 arrondissement itu berarti orang kaya kalau punya apartemen di sana. Pekerjaannya apa? Aku punya kantor, anaknya yang 3, satu sekolah di Sorbonne, yang satu sekolah di Boston, yang satu sekolah di Al Azhar mau jadi ustaz. Istrinya punya lembaga-lembaga zakat, lembaga sedekah. Itu Tejo Sampurno. Kemudian Sony Bachtiar, ya Allah, Tejo saiki maling ini. Dan cerita mereka berkepanjangan. Ini masih belum pemungkas. Ini masih ngeremo ini. Karena cerita pemungkasnya itu yang menyakitkan hati. Kalau Bapak tertarik, Bapak boleh baca. Akhirnya mereka berpisah. Kata Tejo Sampurno, jangan lupa ya. Nanti kapan-kapan aku undang kamu ke Paris. Aku punya apartemen. Kamu tinggal 2 bulan, 3 bulan. Aku pokoknya kan kau tak jemput, gak ada masalah, langsung gitu. Kata Sony, insya Allah. Mereka bertanya, kemudian bertukar kartu nama. Sony keluar. Sony menghidupkan mobilnya, saudara. Mobilnya itu Kijang tahun nggak tahu 1998. Starter terakhir, ngeng, nggak mau hidup. Starter lagi sambil berdoa, starter hidup, hidup. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Sony jalan ngelirik montori Tejo Sampurno, Jaguar keluaran terakhir. Kemudian dia keluar, Sony berhenti sebentar. Kemudian lihat ke atas. Duh Gusti,
Iku Mang Tejo. Arek iku gak pinter. Ganteng ngono ganteng aku. Pinter aku. Kenapa kok dia yang kamu angkat derajatnya seperti itu, sementara aku ya cuman gini-gini saja. Kemudian setan datang bergentayangan. Opo kok Tejo? Itu Pak, itu yang jahat. Kita ndak ridho kalau teman kita sukses. Kita ndak ridho kalau teman kita sejahtera. Bapak ridho kalau teman Bapak sejahtera? Nah, tanya diri sendiri. Sony ndak ridho Pak. Sony ndak ridho. Berhenti di lampu hijau masih gelisah. Ya opo Tejo kok iso ngono? Gak main dukun Tejo. Keluar macam-macam. Kemudian Sony berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini yang juga kita panjatkan, ya Allah. Hati ini yang bersih. Hati ini yang bersih. Kenapa saya kok tidak ridho kalau teman saya seorang muslim jadi sejahtera? Apa yang rugi di saya? Apa yang rugi? Ya Allah, hati ini bersihkan. Kemudian Sony semacam mendapatkan pencerahan, Pak. Kemudian dia terima kasih kepada Allah. Tejo itu dulu menderita. Tejo itu dulu gak direken. Sekarang dia menjadi seseorang yang punya derajat yang tinggi. Aku ridho ya Allah, karena Sony itu temanku, karena Sony itu seorang muslim. Maka itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya itu kalau pergi ke satu tempat ini doakan kita saling berdoa. Kemudian saya melihat orang-orang muslim, ya, yang mobilnya bagus, yang anaknya tampan, yang istrinya cantik. Ya Allah, saya terima kasih kepada Allah. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu milik Allah, milik Rasul dan milik orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala itu senang kalau melihat orang mukmin sejahtera. Mudah-mudahan orang mukmin dan muslim di Indonesia ini diberi kesejahteraan. Orang Islam itu senang kalau melihat orang muslim itu punya istri yang cantik, bajunya bagus, baunya harum, anak-anaknya juga gitu pinter. Tetapi semuanya dicari karena ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sony kemudian pulang ke rumahnya, mampir sebentar saudara di Pucang, membelikan istri dan anaknya martabak. Dan karena kalau pulang ke rumah itu kalau orang yang ingin membahagiakan orang lain itu biasanya kalau pulang ke rumahnya ingin membawa sesuatu, ya. Maka itu suami yang baik itu kalau pulang ke rumahnya membawa sesuatu walaupun sederhana untuk menyenangkan hati istrinya. Istri juga begitu. Kalau itu dilakukan, insya Allah rumah tangga akan lebih harmonis. Cerita yang terakhir, Sony Bachtiar sudah selesai. Bapak kalau mau detail silakan baca di situ, berpanjang-panjang dan berliku-liku. Ya. Cerita yang terakhir, kasih sayang suami istri. Bapak tahu di akhirat itu nanti kasih sayang suami istri akan bahkan kasih sayang di antara kita. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala pernah menunjukkan surga yang luar biasa. Kemudian ditanya kepada seseorang, "Kamu tahu surga itu milik siapa?" Kemudian orang itu mengatakan, "Pastinya surga itu adalah milik para rasul." Dia bilang, "Bukan, surga itu adalah milik orang-orang yang saling menyayangi di dunia." Pertemanan ini, Pak. Bahkan di antaranya ada hadis Rasul yang mengatakan orang yang mendapatkan pelindungan itu di antaranya rajulani tahabba billah. Ada dua orang yang saling kasih mengasihi karena Allah. Itu bukan antara pria dan wanita, itu antara pria dengan pria, pertemanan seperti itu. Ya. Ada sepasang suami istri. Saya tidak tahu Bapak dan Ibu pernah mendengar enggak cerita ini. Cerita ini sangat terkenal. Datangnya dari dunia barat. Kalau Bapak mau mengakses, Bapak bisa mengakses. Saya tidak mengakses belakangan, tapi dulu saya baca bukunya. Jadi pengarangnya ini namanya O. Henry. Bapak masukkan saja short stories, cerita pendek. Short stories O. Henry. Nah, nanti Bapak dapat buku. Buku itu selalu surprise ending. Belakangnya itu mesti ceritanya mengejutkan. Nah, salah satu ceritanya singkat saja, mungkin waktunya sudah habis. Ceritanya sepasang suami istri.
yang saling menyayangi satu dengan yang lain. Setiap orang ingin membahagiakan pasangannya, tetapi mereka miskin. Suaminya tidak punya harta apapun. Istrinya juga demikian. Harta kesayangan suaminya satu-satunya adalah dia punya jam tangan. Jam tangan yang tali jam tangannya ini sudah usang. Dan suaminya ini ingin kapan dia bisa mengganti tali jam tangannya. Baik, jelas bapak-bapak ya. Istrinya tidak punya apa-apa, tetapi istrinya ini rambutnya mayang mengurai, rambutnya ikal, yang suaminya sangat menyayangi rambutnya itu. Dan suaminya pokoknya senang dengan rambut istrinya yang sangat indah ya. Kemudian istrinya itu setiap saat lewat di toko dan melihat di etalase di toko itu ada sisir yang bagus. Istrinya itu mendambakan andai kata pada suatu hari bisa memperoleh sisir itu. Tapi istrinya ini tidak punya duit, suaminya juga tidak punya duit ya. Pada suatu hari istrinya pulang dari tempat bekerja dan kemudian membawa sesuatu. Kemudian suaminya nih melihat istrinya agak terkejut sedikit karena rambutnya yang tadi panjang sekarang sudah pendek. Karena rambutnya ini ternyata dipotong. Kemudian suaminya terkejut dan istrinya mengatakan, "Nanti dulu Mas, nanti dulu, aku ini ingin memberikan penjelasan." Kemudian istrinya mengeluarkan sebungkus hadiah diberikan kepada suaminya. "Mas, buka aja ini dulu." Kemudian dibuka. Ternyata di dalamnya itu adalah tali jam ya, sabuk untuk pengikat jam itu. Dia bilang begini, "Aku jual rambutku ini tadi untuk membelikan kamu tali jam." Kemudian kata suaminya, "Aku tidak sedih karena rambutmu, tetapi sebelum aku memberi komentar, aku juga memberikan kamu hadiah." Dikasihkan hadiah, ternyata di dalamnya adalah sisir. Dia bilang, "Aku jual jamku untuk memberikan kamu sisir." Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.